Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hatimatun Nisa, NIM 2023 11447. Saya dari manajemen C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi saya mengenai operasi plastik. Saya akan membahas iptek dan Islam mengenai operasi plastik dalam perspektif hukum Islam yang saya ambil dari Mizan Journal of Islamic Law. Di zaman sekarang banyak orang yang melakukan operasi plastik. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan operasi plastik? Kita akan membahas bersama-sama melalui video ini. Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi yang kian meningkat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat telah membawa pengaruh yang positif sekaligus dapat menimbulkan berbagai persoalan-persoalan hukum baru. Operasi plastik merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer untuk segera dicarikan solusinya. Sebab permasalahan ini telah menjadi ranah perdebatan tanpa ujung. Tulisan berikut ini mencoba sedikit membahas seputar operasi plastik dan varian-varian di dalamnya. Dalam ilmu kedokteran, operasi plastik didefinisikan sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Persoalan operasi plastik dalam pandangan hukum Islam termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya, hukum perlu dikaji sedalam mungkin karena belum dikenal baik sebelum maupun sesudah zaman iman mazhab fikih. Operasi plastik adalah operasi yang dilakukan untuk memperbaiki bagian badan terutama kulit yang rusak atau cacat untuk mempercantik diri. Dalam fikih modern, operasi plastik disebut al-jirahah, amaliyah at-tajmiliyah. Al-jirahah diartikan operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas, atau rusak. Operasi plastik yang bertujuan untuk pengobatan secara hukum dibolehkan baik yang bersifat daruri maupun dibutuhkan. Operasi plastik dalam kasus daruri seperti terjadi penyumbatan pada saluran air seni dibolehkan secara hukum. Sebab jika tidak dilakukan pembedahan bisa menyebabkan air seni akan merembes ke tempat-tempat lain, sehingga yang mengidap penyakit ini sulit untuk melakukan ibadah dengan tenang karena pakaian dan badannya yang sering bernajis. Beberapa pendapat yang dikemukakan, salah satunya menurut Abdussalam, pejabat atau pemuka masyarakat yang menyandang cacat bisa membuat yang bersangkutan tidak percaya diri, sehingga tugas dan tanggung jawabnya dapat terabaikan. Sementara kaidah usul fikih mengatakan bahwa kepentingan orang banyak lebih didahulukan dari kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, agar sikap dan tingkah laku dari pejabat atau pemuka agama tidak mengecewakan, yang bersangkutan diperbolehkan menghilangkan cacatnya itu. Muhammad Sayyid Ahmad Al-Musayyar, guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, juga sepakat bahwa operasi plastik dalam rangka mempercantik diri untuk mengobati kecacatan atau kerusakan pada bagian tubuh seperti luka bakar dan lain sebagainya tidak dilarang dalam syariat Islam karena termasuk dalam kategori pengobatan. Ada beberapa dasar hukum operasi plastik. Salah satunya menurut Abdussalam kebolehan memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian seseorang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan sesuatu penyakit kecuali Ia adakan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua." Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Menurut para ahli modern seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Fauzi Faidullah, dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah SAW. Seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mestikah kamu berobat?" Rasulullah menjawab, "Benar. Wahai hamba Allah, berobatlah kamu karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhnya." Hadis riwayat At-Tirmizi dari Usamah bin Surayah. Syarat operasi plastik menurut Abdussalam sebagaimana dinyatakan Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan, kebolehan melakukan operasi plastik harus memenuhi dua syarat, yakni bahan yang dipakai untuk menambal atau menutupi cacat seperti kulit, tulang maupun anggota tubuh lainnya harus berasal dari tubuhnya sendiri atau dari seseorang yang baru saja wafat. Jika kulit, tulang, atau daging orang yang masih hidup diambil untuk operasi plastik berarti memberi mudarat kepada orang lain. Hal seperti ini jelas tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
Kemudian yang kedua yaitu dokter yang melakukan operasi plastik harus merasa yakin bahwa hasilnya akan positif. Artinya tujuan operasi itu akan tercapai. Syarat ini sangat penting sebagaimana disampaikan Wahbah Zuhail dan Husain Muhammad Mahluf ahli fikih Mesir. Operasi plastik untuk kecantikan seperti menghilangkan tanda-tanda ketuaan di wajah dan badan dengan mengencangkan kulit dan payudara, melangsingkan pinggang dan memperbesar pinggul, maka operasi plastik demikian tidak sesuai atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Alasannya karena keharaman operasi plastik untuk tujuan kecantikan menurut Abdus Salam diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 119. Surah An-Nisa ayat 119 juga menjadi landasan bagi Imam Al-Qurtubi berpendapat. Menurutnya bahwa merubah ciptaan Allah dalam bentuk apapun yang tidak ada kaitan dengan kesehatan merupakan perbuatan yang dilarang. Pendapat senada juga dikemukakan Muhammad bin Yusuf Al-Sahid Abi Hayyan Al-Andalusi. Menurutnya dilarangnya operasi plastik karena termasuk melakukan perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan lainnya adalah bahwa operasi plastik untuk mempercantik diri termasuk kategori perbuatan berlebih-lebihan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31-32. Menipu orang lain, riya dan maksiat yang kesemuanya merupakan tindakan yang dihukumi haram dan bertentangan dengan surah An-Nisa. Sementara para ahli fikih mengharamkan operasi plastik untuk mempercantik diri adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Allah mengutuk para wanita yang menata dan yang meminta ditato, mencukur alis atau minta dicukurkan, mengikir gigi atau yang minta digigir giginya supaya menjadi cantik. Yang semuanya itu dimaksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ad-Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Muhammad Mutawalli Syarrawi menyatakan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan kombinasi dari semua unsur-unsur keindahan pada wajah. Sayyid Muhammad Husain Fadlullah punya pandangan lain dalam hal operasi kecantikan. Menurutnya tidak ada larangan bagi wanita untuk melakukan operasi kecantikan jika ia menemukan keburukan rupa cacat di tubuhnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pengucapan kata yang dapat menyinggung Anda, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.